Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukri Indra, salah satu dosen program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan ini berbobot 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah inti dan juga mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan, tujuan serta manfaat, serta ruang lingkup dari kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami teori dan aplikasi dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi 14 sub bahasan. Yang pertama adalah orientasi dan kontrak mata kuliah. Yang kedua, konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, standar sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SD atau MI. Yang keempat, standar sarana dan prasarana di tingkat SMP atau MTS. Yang kelima, standar sarana dan prasarana di tingkat SMA ataupun MA. Yang keenam, proses perencanaan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketujuh, proses pengadaan. Yang kedelapan, inventarisasi. Yang kesembilan, pemeliharaan. Yang kesepuluh, penghapusan. Yang kesebelas, pengawasan dalam proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua belas, pengelolaan laboratorium sekolah. Yang ke-13, pengelolaan perpustakaan. Yang ke-14 adalah pengelolaan ruang kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah discussion, kemudian small group discussion, discovery learning, collaborative learning, problem based learning, case study, dan contextual interaction. Pendekatan yang dilaksanakan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah dengan menggunakan pendekatan student center learning dengan melibatkan mahasiswa secara aktif selama proses perkuliahan berlangsung. Untuk pembelajarannya sendiri itu menggunakan sistem hybrid, yaitu luring dan juga daring, yang mana platform yang digunakan untuk pembelajaran daring diantaranya adalah Learning Management System atau LMS, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp Group. Untuk referensi dalam mata kuliah ini, terdapat beberapa buku dan juga jurnal. Di antaranya adalah buku karangan Barnawi dan juga Arifin tahun 2017 dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Kemudian ada juga buku karangan Matin dan juga Fuad tahun 2017 dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Konsep dan juga Aplikasinya. Berikutnya untuk indikator penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran sebanyak 25%, makalah dan diskusi 25%, UTS dan juga UAS masing-masing 25%. Berikutnya langsung saja kita kepada proses pembelajaran, yang mana pada pertemuan ini perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Sudah terdengar suaranya?
Sudah, Bapak. Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita melanjutkan materi dari yang minggu lalu dalam mata kuliah manajemen sarana prasarana pendidikan, yang mana minggu kemarin kita bahas terkait dengan orientasi mata kuliah ini. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas terkait dengan konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 subtema ya, 4 subtema. Yang pertama, definisi manajemen sarana dan prasarana. Apa itu pengertiannya? Nanti akan kita bahas. Kemudian, apa urgensi dan tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Berikutnya, ruang lingkup dari manajemen sarana prasarana pendidikan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pandangan Islam terkait dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Karena berhubung kampus kita kampus bertauhid, kemudian fakultas kita agama Islam, prodi kita manajemen pendidikan Islam, jadi setiap materi yang disampaikan itu harus selaras dengan pandangan Islam, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama. Manajemen sekolah itu akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya yang memadai. Kita tahu bahwasanya suatu sekolah itu tidak akan disebut berhasil tanpa adanya proses pengaturan yang baik, proses pengelolaan yang profesional, gitu ya. Jadi di sekolah itu banyak sekali hal-hal yang harus di manage, diatur. Di antaranya itu kurikulumnya harus dikelola dengan baik, gitu ya. Kita punya kurikulum dari pemerintah. Kemudian kalau di madrasah ada kurikulum khusus dari Kemenak. Kalau di pesantren ada beberapa pesantren yang mereka memiliki kurikulum khusus dan itu harus dikelola dengan baik, gitu. Apakah kita hanya menggunakan kurikulum dari Diknas saja atau gabungan dari Diknas dan Kemenak atau ada tambahannya dari kurikulum pesantren gitu. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama manajemen kurikulumnya. Kemudian berikutnya di sekolah itu juga harus dikelola terkait dengan peserta didik. Makanya ada istilah manajemen peserta didik. Bagaimana sekolah, dalam hal ini kepala sekolah ya, dan ada beberapa sekolah juga yang mereka memiliki wakil kepala sekolah bidang peserta didik. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur atau mengelola peserta didik dengan baik, mulai dari proses masuknya, rekrutmennya seperti apa, kemudian proses pembinaan peserta didik itu seperti apa, sampai dengan tahap kelulusan. Jadi semua itu harus di manage atau dikelola dengan baik, mulai dari awal peserta didik masuk sampai dengan mereka lulus. Jadi sudah 2 tuh komponen yang harus di manage yang ada di sekolah. Kurikulum, kemudian peserta didik, kemudian pendidiknya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting yang harus dikelola oleh sekolah ya, oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, bagaimana harus mengelola pendidiknya dengan baik, mulai dari proses perekrutan.
Jadi tidak boleh sembarangan kita merekrut calon guru sebagai pendidik di sekolah kita misalkan. Nah, harus dilakukan secara ketat ya dan profesional tentunya. Ada aspek-aspek yang harus dinilai. Kemudian setelah menerima guru tersebut di sekolah kita, tahap berikutnya adalah tahap pembinaan. Jadi guru itu kan punya 4 kompetensi ya, pedagogik, kemudian profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, semuanya itu harus dibina oleh kepala sekolah. Makanya ada istilah diklat ya, pendidikan dan pelatihan, yang mana guru itu mendapatkan bekal lebih sebagai bekal yang bisa eh, diterapkan nanti ketika mengajar di kelas gitu ya. Nah, kemudian dalam manajemen pendidik itu juga harus dikelola dengan baik terkait dengan mutasi dan pemberhentian misalkan. Jadi ada hal-hal yang ketika itu dilakukan, maka seorang pendidik itu bisa dimutasi atau bisa diberhentikan, gitu ya. Nah, sudah 3 tuh, kurikulum harus dikelola dengan baik, kemudian peserta didik harus dikelola dengan baik, kemudian pendidik harus dikelola dengan baik. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah eh, sarana dan prasarana. Kita tahu bahwasanya sekolah yang bagus itu justru adalah sekolah yang memiliki sarana atau fasilitas yang bagus pula gitu. Walaupun tidak 100% benar gitu ya. Tapi memang kenyataannya sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang elit itu justru itu berawal dari sarana dan prasarana yang bagus gitu. Jadi ini juga merupakan bagian yang harus dikelola, diatur dengan baik ya sedemikian rupa agar tujuan dari lembaga pendidikan itu dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Termasuk keuangan ya, keuangan itu juga harus dikelola dengan baik. Jadi ada banyak sekali unsur-unsur yang ada di lembaga pendidikan yang itu harus dikelola dengan baik. Eh, Kemudian kita masuk yang berikutnya. Ini ada definisi dari manajemen sarana prasarana dan sarana dan prasarana pendidikan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada mahasiswa terkait dengan apa itu definisi dari manajemen sarana prasarana pendidikan. Kita eh, ulang ya. Coba terkait dengan manajemen. Siapa yang tahu apa itu definisi dari manajemen? Izin menjawab, Bapak. Oke, Rahma, silakan. Baik. Kalau menurut saya, manajemen itu tadi ilmu untuk mengatur atau mengelola atau mengorganisasikan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu, Bapak. Oke, mengatur hmm, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ingat ya. Nah, itu kata kunci. Mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Sebenarnya bisa tanpa proses manajemen kita mencapai tujuan itu bisa. Tapi kalau sudah berbicara terkait dengan efektif dan efisien, tentu perlu pengelolaan yang baik gitu ya. Ibaratnya begini, ada orang yang ingin ke kebun raya, dari Ciawi ke kebun raya. Itu kan tujuannya adalah tiba di kebun raya. Nah, kalau tanpa manajemen bisa saja dia berjalan kaki kan dari Ciawi ke kebun raya, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin berjam-jam baru sampai ke kebun raya dan kaki pasti pegel-pegel kan gitu. Nah, tapi dengan adanya proses manajemen, ada perencanaannya, kemudian ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, maka hal itu akan jauh lebih mudah. Dari Ciawi ke kebun raya, kira-kira naik apa ya biar cepat gitu. Tentu naik motor, naik mobil, naik angkot dan sebagainya. Perjalanannya kan paling 15 menit sampai dengan 30 menitan. Jauh lebih efisien daripada jalan kaki tadi kan gitu. Nah, kemudian efektifnya. Jadi kalau dari Ciawi ke Kebun Raya, yang cocoknya itu naik angkot 01 misalkan.
karena memang tujuannya adalah Ciawi langsung turun di Kebun Raya. Kalau kita naik apa yang bis itu tuh Transpakuan ya. Nah, kalau Transpakuan mungkin lewatnya tidak di depan Kebun Raya, misalkan dibawa dulu ke daerah Bulak dan sebagainya, kemudian baru nanti ke Kebun Raya, muter-muter dulu baru diantar ke Kebun Raya gitu. Nah, tentu hal ini tidak efektif gitu. Tapi kalau kita naik 01, angkot 01 akan jauh lebih efektif. Nah, itulah pentingnya dari proses manajemen, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu secara efektif, tepat gitu ya, tepat guna, kemudian efisien, efisien dari manajemen ya. Oke, terima kasih Rahma. Kemudian berikutnya sarana prasarana. Ayo, siapa yang bisa boleh menjawab? Saya, Pak. Siapa? Laila. Oke, silakan. Mengenai sarana dan prasarana ya Pak. Menurut saya sarana itu alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung misalkan dalam proses belajar mengajar. Kalau dalam proses belajar mengajar contohnya kayak buku atau alat tulis. Nah, sedangkan untuk prasarananya itu fasilitas yang mendukung berlangsungnya kegiatan pendidikan. Misalnya kayak lapangan bola atau gedung sekolah, ruang kelas, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Laila. Jadi pada intinya ada sedikit perbedaan antara sarana dan juga prasarana. Walaupun ini banyak perspektif ya. Kalau definisi itu pasti banyak perspektif. Tapi secara umum sarana itu adalah peralatan atau fasilitas yang mendukung secara langsung terhadap proses pendidikan atau pembelajaran di kelas. Tadi disebutkan contohnya misalkan bangku, meja, kemudian whiteboard, kemudian infokus, tentu kita gunakan langsung dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya. Sementara untuk prasarana itu peralatan atau fasilitas yang secara tidak langsung mendukung prosesnya pendidikan. Contohnya apa? Contohnya adalah lapangan misalkan. Lapangan utama satu sekolah. Lapangan itu kan tidak dibutuhkan saat pembelajaran di kelas kan, tapi dibutuhkan ketika upacara bendera hari Senin misalkan setiap minggunya. Nah, jadi secara tidak langsung dia mendukung proses pendidikan. Bahkan termasuk jalan menuju ke sekolah itu juga menurut beberapa ahli termasuk ke dalam prasarana pendidikan. Karena secara tidak langsung jalan menuju ke sekolah itu juga menjadi penunjang seseorang untuk bisa sampai ke sekolah kemudian belajar. Nah, itu definisi menurut ahli ya, menurut Dovadol kalau tidak salah itu. Atau ada juga beberapa ahli yang memberikan definisi kalau prasarana itu adalah alat yang bergerak, ada barangnya. Kemudian prasarana itu bisa diartikan wadah atau tempat dari barang tersebut. Misalkan kalau meja, kursi dan sebagainya itu adalah prasarana, maka maka prasarananya adalah tanah dan juga bangunannya. Nah, jadi banyak perspektif ya terkait dengan definisi dari sarana dan prasarana pendidikan. Oke, baik. Kemudian terakhir apa definisi dari pendidikan ya? Tadi sudah manajemen, sarana, prasarana, kemudian pendidikan. Boleh silakan yang bisa. Apa itu pendidikan? Fakultas kita ada pendidikannya. Prodi kita ada pendidikannya. Ayo, silakan. Baik, pendidikan ya Pak. Hana, boleh silakan. Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Oke. Jadi secara umum pendidikan itu adalah
proses mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kan ada beberapa potensi ya yang dimiliki oleh peserta didik itu. Ada kalau dari pemerintah itu kognitif, kemudian afektif, psikomotorik, gitu ya. Afektif itu terkait dengan intelektualnya, kemudian afektif itu terkait dengan emosional dan juga spiritualnya, gitu ya. Kemudian psikomotorik itu terkait dengan keterampilan. Nah, semua ini harus dikembangkan. Dikembangkannya itu adalah melalui proses yang disebut dengan pendidikan, gitu ya. Jadi secara umum pendidikan itu adalah kalau di sini artinya itu usaha sadar dan juga terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, baik, terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa definisi ya, mungkin kita skip karena tadi sudah kita bahas. Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa hal yang harus dikelola. Tadi juga sekilas sudah disampaikan bahwa dalam manajemen itu ada beberapa fungsi yang kita kenal dengan istilah PUAT ya. Ada planning itu perencanaannya, kemudian O itu organizing, pengorganisasian, siapa yang melaksanakan apa dan apa yang dilakukan itu harus ada penanggung jawabnya. Nah, ini disebut dengan organizing. Makanya ada struktur organisasi biasanya kalau di kita itu. Kemudian POAC A-nya itu adalah actuating. Actuating itu adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir C itu controlling. Ada pengawasan dari atasan kepada bawahan biasanya. Lalu apa saja unsur yang di manage atau diatur? Di sini yang pertama ada unsur man-nya. Ada 5M ya, ada istilah 5M. M yang pertama itu man, manusia. Siapa yang diatur? Tentu kepala sekolah itu akan mengatur pendidik terutama. Gurunya harus diatur, dikelola. Kemudian tendik juga termasuk. TU ya, itu harus dikelola dengan baik oleh kepala sekolah. Dikelola dengan baik oleh kepala sekolah. Kemudian machine itu apa ya, kita bisa bilang alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan tadi untuk mengembangkan potensi peserta didik, maka kira-kira sekolah itu harus punya apa saja sebagai mesinnya. Mesin itu kan alat untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Kita kalau di sekolah itu punya Infocus misalkan. Nah, itu salah satu media, alat, mesin yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran misalkan. Nah, itu disebut dengan mesin dan itu harus dikelola dengan baik ya. Bahkan termasuk fasilitas yang lain. Itu harus dikelola. Kemudian M yang ketiga itu adalah money, uang. Nah, jelas ya, kalau sekolah yang ingin maju, ingin bagus, sekolahnya tentu harus punya modal uang gitu ya. Kalau sekolah negeri mungkin mereka sudah memiliki pemasukan yang jelas gitu ya dari pemerintah dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah swasta, mereka biasanya ada sebagian yang memang diperuntukkan dari pemerintah, tapi tentu harus mencari sumber pendapatan yang lainnya, misalkan dari donatur atau mereka punya usaha mandiri gitu ya, yang mana keuntungan dari usaha yang dimiliki itu bisa untuk membiayai operasional sekolah dan sebagainya. Jadi money itu harus punya gitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah metode itu metode. Misalkan dalam pembelajaran ada satu capaian mata pelajaran tertentu, tentu harus bisa menerapkan metode yang tepat agar apa yang disampaikan oleh guru di kelas itu bisa disampaikan dengan baik kepada siswa. Kemudian minute atau waktu. Jadi kalau ingin tujuan pendidikan itu tercapai harus berproses, ada waktunya. Kalau di Indonesia mungkin sudah bagus ya sistemnya. Di kita itu ada satuan pendidikannya. Jadi kalau TK itu sudah jelas setahun, 2 tahun, kemudian SD itu sudah jelas waktunya 6 tahun gitu ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
Kemudian SMP sudah jelas 3 tahun biasanya. Kemudian SMA 3 tahun lagi dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Jadi untuk waktu itu sudah memang sudah ada ketentuannya gitu. Nah, berikutnya urgensi dan juga tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kita lihat di sini untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan juga efisien. Tentunya kalau kita berbicara tujuan, kemudian urgensi dari manajemen sarana prasarana, hal ini tidak terlepas dari tujuan dan juga urgensi dari manajemen pendidikan secara umum. Jadi untuk mencapai proses pendidikan secara efektif dan juga efisien. Tentunya dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Gitu. Infokus saja, bagaimana guru itu sangat terbantu sekali dengan adanya Infokus misalkan, sebagai salah satu media pembelajaran. Kemudian PowerPoint juga sama, bagaimana guru itu luar biasa terbantu sekali dengan adanya PowerPoint. Coba bayangkan kalau tidak ada Infokus, tidak ada PowerPoint, tidak ada video pembelajaran, tentu akan sangat menyulitkan guru gitu ya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Belum lagi kalau misalkan di sekolah kita bahas terkait materi organ tubuh manusia. Kalau dijelaskan secara lisan saja mungkin akan sangat sulit sekali diterima gitu ya, apalagi anak-anak SD. Menjelaskan hal-hal yang abstrak mungkin mereka sulit menerima. Tapi dengan adanya fasilitas yang lengkap, guru bisa menampilkan video gitu ya, menampilkan video bentuk hati itu seperti ini, kemudian bentuk jantung itu seperti ini, kemudian kita punya usus bentuknya seperti ini loh anak-anak gitu. Jadi luar biasa terbantu sekali dengan adanya media dan juga fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi secara tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan itu seperti tujuan manajemen pendidikan secara umum gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini ada beberapa ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ini sebenarnya banyak ya, menurut para ahli itu ruang lingkupnya ada banyak sekali. Di sini dirangkum menjadi 5 ya, 5 ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Nanti kita lihat sekilas. Kemudian ada proses pengadaan, ada proses inventarisasi, ada proses pemeliharaan, dan yang terakhir adalah proses penghapusannya. Ini mungkin kita bahas singkat saja, karena nanti di pertemuan berikutnya akan ada subbab khusus terkait dengan ruang lingkup ini. Kita lihat di sini, yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, seperti halnya manajemen secara umum tadi ya, POAJ, yang mana tahap pertama itu adalah proses perencanaan. Dalam Sarpras pun sama, ada proses perencanaan yang harus dilakukan di awal. Gitu. Kita lihat di sini, perencanaan Sarpras itu merupakan proses analisis dan juga penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang menunjang. Ada skala prioritas namanya dalam proses perencanaan itu. Makanya di list biasanya. Kebutuhan satu sekolah itu untuk semester sekarang atau tahun sekarang itu apa saja. Nah, kemudian dari list itu nanti akan dikaji ulang. Kira-kira mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Ada yang sifatnya butuh, kemudian mendesak, atau mungkin ada yang butuh tapi tidak mendesak. Nah, makanya perlu ada penentuan skala prioritas gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan juga manfaat dari adanya proses perencanaan dalam manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, kemudian meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Jadi barang-barang yang sudah kita list tadi itu harus dikaji ulang. Kira-kira barang ini memang diperlukan atau tidak. Ini diperlukannya memang karena butuh untuk proses pembelajaran atau tidak. Jadi perlu dikaji secara ulang gitu ya, agar barang-barang yang kita beli itu tidak
sia-sia gitu. Jangan sampai kita beli barang mahal-mahal, fasilitas sekolah tertentu, namun tidak efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Gitu. Kemudian manfaatnya di sini adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, kemudian meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi dengan adanya perencanaan di awal, tentu ini memberikan gambaran yang jelas. Kira-kira kita butuh apa saja, untuk keperluan apa gitu. Jadi sebagai landasan atau pedoman untuk tahap berikutnya. Karena setelah ini kan ada proses pengadaan dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah proses pengadaan. Pengadaan di sini adalah kegiatan untuk menyediakan semua jenis sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kita lihat di sini, untuk pengadaan itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh suatu sekolah. Yang pertama itu bisa melalui pembelian. Tentunya kalau pembelian, sekolah harus punya dananya dulu gitu. Nah, termasuk dalam proses perencanaan tadi itu harus ditentukan kira-kira untuk mendapatkan dana kita akan kemana saja gitu. Apakah cukup ke Diknas saja atau cari donatur atau dari sumber-sumber lain, jadi harus jelas gitu ya. Nah, dengan dana yang kita miliki tentu kita akan bisa membeli barang atau fasilitas yang diinginkan. Misalkan ingin membangun satu gedung sekolah gitu. Nah, kemudian berikutnya itu bisa melalui pembuatan sendiri. Nah, di beberapa sekolah swasta ataupun pesantren ya, mereka itu biasanya kalau untuk membuat meja, kursi, mereka tidak membeli secara langsung. Tapi mereka biasanya beli bahan bakunya, beli kayu, beli pakunya, beli palunya. Jadi nanti mereka biasanya sewa satu orang tukang, kemudian pengerjaannya mereka buat sendiri. Nanti bisa dibantu oleh mungkin ada rekan tendik atau anak-anak. Kalau di pesantren itu biasanya melibatkan santri gitu ya untuk pengadaan sarana dan prasarana, misalkan membuat meja, kursi dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya bisa melalui hibah atau bantuan. Kemudian berikutnya melalui penyewaan, perbaikan, penukaran, pendaur ulangan dan juga pinjaman gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah tahap inventarisasi. Sudah 2 tahap yang terlewati tadi. Yang pertama perencanaan, pengadaan, kemudian berikutnya adalah inventarisasi. Inventarisasi itu secara singkat bisa diartikan sebagai proses pencatatan. Jadi sarana prasarana yang kita miliki itu harus terdata, harus tercatat. Berapa ruang kelas yang kita miliki, kemudian berapa meja, berapa kursi yang kita punya, itu harus terdata semuanya, termasuk pengkodean ya. Jadi mungkin mahasiswa dulu waktu sekolah pernah melihat di belakang bangku tempat duduk kita itu biasanya ada kode-kode khusus gitu. Nah, itu dalam rangka inventarisasi agar barang yang dimiliki oleh sekolah itu bisa terdata dengan baik gitu ya. Kita punya kursi berapa, kemudian siswa kita berapa, cukup tidak dengan kursi dan meja yang ada atau harus ditambah dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk dilakukan proses pendataan ya melalui inventarisasi ini. Nah, berikutnya adalah tahap pemeliharaan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan, serta berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi jangan sampai sarana dan prasarana yang kita miliki itu tidak dipelihara dengan baik. Tentu nanti akan cepat rusak dan sebagainya gitu ya. Di sini ada beberapa tujuan dari pemeliharaan. Yang pertama itu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, kemudian untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan, dan juga untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Jadi harus dipelihara dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita punya ruang kelas itu suka dicoret-coret sama anak-anak. Jadi harus dipelihara dengan baik. Dan pemeliharaan ini tentunya bukan hanya tugas kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama gitu. Bagaimana guru itu bisa memberikan
pemahaman kepada siswa bagaimana kita harus menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kalau tembok jangan dicoret-coret misalkan, atau meja, kursi itu kan sering sekali dicoret-coret ya sama peserta didik. Ada yang pakai pulpen, ada yang pakai tip-ek gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan pemahaman agar semua siswa ikut terlibat dalam proses pemeliharaan fasilitas yang ada. Atau pemeliharaan itu juga bisa berbentuk ini ya, poster. Misalkan kita sering melihat di sekolah dulu, buanglah sampah pada tempatnya. Itu juga dalam rangka pemeliharaan. Atau di toilet, siramlah toilet setelah menggunakan. Nah, itu juga dalam rangka pemeliharaan sebenarnya. Jadi harapannya dalam pemeliharaan itu semua stakeholder yang ada di lembaga pendidikan itu ikut terlibat ya. Nah, berikutnya itu adalah penghapusan. Jadi sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan atau usianya sudah terlalu tua itu harus dihapus gitu ya. Di sini ada beberapa persyaratan untuk menghapus surplus yang ada itu. Yang pertama karena sudah rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki. Kemudian perbaikan itu memerlukan biaya yang lebih mahal daripada memperbaiki, lebih baik beli baru gitu kan. Kemudian secara ekonomis tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Kemudian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Kemudian tercuri, terbakar atau musnah akibat bencana alam. Jadi ini beberapa syarat yang harus diperhatikan saat melakukan proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kemudian ini mungkin secara singkat saja ya, bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, manajemen tadi ya, pengaturan, pengelolaan itu ternyata ada di dalam Al-Quran bahasa ini. Di sini contohnya surah As-Sajdah ya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan langit dan bumi secara fungsional. Ini maksudnya Allah ya. Allah itu mengatur segala urusan yang ada di langit dan bumi. Secara fungsional ini sama dengan kepala sekolah yang harus mengatur semua unsur yang ada di suatu sekolah, mulai dari kurikulumnya, peserta didiknya, pendidiknya, keuangannya, kemudian sarana prasarananya harus dikelola dengan baik gitu ya. Nah, kemudian pendidikan juga sama. Kalau kita berbicara ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang terkait dengan pendidikan itu banyak sekali. Wahyu pertama saja kan juga terkait dengan pendidikan ya, Iqra, bacalah. Dan ini juga ada beberapa ayat atau hadis lain yang terkait dengan pendidikan. Ada banyak sekali. Kemudian di sini ada ayat Quran atau hadis yang terkait dengan prasarana. Di sini contohnya ada di surah An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon kayu dan di tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, ini juga merujuk kepada sarana dan prasarana atau fasilitas ya. Ini juga ada hadis nih, riwayat Ahmad, tutuplah pintu-pintu ketika malam dan matikanlah lampu-lampu. Nah, ini juga dalam rangka untuk merapikan sarana dan prasarana yang kita miliki. Nah, kemudian ini ada sedikit ya untuk pertemuan minggu depan. Insya Allah kita akan bahas terkait dengan standar sarana prasarana di tingkat SD dan MI. Nah, setelahnya nanti akan ada tingkat SMP, kemudian SMA, termasuk perguruan tinggi. Nah, minggu depan kita akan bahas standar apa saja yang harus dimiliki oleh sekolah di tingkat SD atau MI. Surplusnya apa saja yang harus punya gitu ya. Kemudian tugasnya terkait apa yang sudah dibahas tadi hari ini. Kemudian untuk absensi nanti bisa melalui LMS Unidakul ya. Silakan akses LMS-nya untuk absensi. Nah, kemudian sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Saya Bapak izin Boleh? bertanya. Boleh, silakan Dita Amelia.
Oh, tadi kan manajemen sarana dan prasarana merupakan aspek penting ya dalam keberlangsungan operasional lembaga pendidikan. Nah, kan seringkali dibahas dalam dua perspektif ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan sarana prasarana dalam perspektif Islam dan konvensional, Pak? Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Eh, Kalau secara substansi mungkin sama ya antara manajemen sarana prasarana pendidikan yang ada di Islam dengan manajemen sarana prasarana yang ada di Barat atau konvensional misalkan. Secara esensi sama, secara teori pun sama. Ada proses perencanaan, pengadaan, inventaris, kemudian pemeliharaan dan juga penghapusan. Yang membedakan itu adalah asasnya atau pedomannya, landasannya. Kalau yang berbasis Islami tentu kita merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis yang terkait gitu ya. Bagaimana proses perencanaan menurut perspektif Al-Quran atau hadis misalkan. Jadi perbedaan kalau secara substansi itu tidak ada, tapi dalam Islam itu sebagai landasan saja. Misalkan contohnya begini, uh, mungkin kalau di sekolah negeri untuk pengadaan itu misalkan ingin mengadakan pengadaan ya, ingin memiliki buku ajar. Mungkin kita ketika memberi menyiapkan dananya mungkin hanya sebatas nilai-nilai kemanusiaan saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ketika proses pembelajaran cukup sampai itu saja. Jadi tujuannya duniawi gitu ya. Kalau kita berbicara perspektif isinya dunia dan akhirat. Misalkan pengadaan Al-Quran di pondok pesantren, tentu selain ingin melengkapi kebutuhan para santri, kita juga ingin ada nilai-nilai ketuhanannya. Dengan memberi Al-Quran, tentu ini menjadi amal jariah. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pahala kepada orang yang membelikannya ketika Al-Quran itu digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membelikan atau memberikan. Itu bukan hanya sebatas nilai-nilai kemanusiaan saja, bukan hanya tujuan duniawi saja, tapi tujuannya tentu dunia dan akhirat gitu. Jadi selain nilai-nilai kemanusiaan, ada juga nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Jadi begitu ya perbedaan antara manajemen sarana prasarana pendidikan dalam perspektif Islam dan juga perspektif Barat atau konvensional. Oke, cukup? Cukup ya? Cukup Bapak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan bergabung. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan nantinya ketika terjun ke lapangan, ingin menjadi guru, ingin menjadi kepala sekolah dan sebagainya. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri. Wallahu yaqulul haq wa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.